Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dan juga mematikan. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah berhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'adzakumullah. Kita telah berada di penghujung tahun, di penghujung bulan Dzulhijjah. Tepatnya di malam ini kita berada di tanggal 20 Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2025 Masehi. Begitu cepatnya waktu berlalu, dan perasaan baru beberapa saat yang lalu kita mengantar saudara-saudari kita, kerabat, tetangga, jamaah, mengantarkan untuk menunaikan ibadah haji menjadi tamu Allah di Yufur Rahman. Tahu-tahunya sebagian mereka mungkin di belahan negeri yang lain sudah kembali ke tempat tinggalnya. Adapun di Pekanbaru dapat info insyaallah di tanggal 15 tadi ada yang datang, dan besok-besoknya ada juga. Karena waktu keberangkatan kemarin mereka pun berbeda-beda. Keberangkatan tergantung dari waktu kloter yang telah ditentukan. Dan kita berharap kepada mereka yang di tahun ini menjadi tamu Allah, Allah panggil mereka untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah menjadi haji yang mabrur. Dan semoga saja di tahun-tahun berikutnya Allah mudahkan juga kita untuk bisa beribadah ke sana, yang merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib bagi yang di pertemuan yang kelima ini, insyaallah kita memasuki bab yang baru di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Alhamdulillah, bab pertama sama-sama telah kita selesaikan. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kemudahan bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara nikmat yang tiada taranya. Jadi kita bisa mengingatkan kembali sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini alhamdulillah hadis ini telah kita pelajari bersama-sama ketika membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah, juga karangan dari Imam An-Nawawi, hadis yang ke-36, diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua, di mana pada bagian tengahnya, bagian akhir, Nabi SAW menyebutkan keutamaan seseorang yang hadir di majelis ilmu. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Jadi seseorang kaum, suatu kaum yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, baik itu masjid maupun musala, kemudian yaslu kitab Allah, yang di dalam majelis itu dibacakan kitab Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasu nahu bainahum, dan saling bertadarus mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah. Ini keutamaan yang utama di antaranya. Sebenarnya majelis ilmu itu banyak keutamanya. Di hadis ini disebutkan 4 keutamaannya, dan pernah kita singgung juga, cuma mengingatkan kembali. Karena kita belajar itu selain mendapatkan hal yang baru,
juga mengulang atau memurojaah kembali pelajaran yang lama yang kita sudah lupa sehingga teringat kembali, atau membangunkan orang yang tertidur istilahnya. Selama ini mungkin mereka lalai dengan ibadahnya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan itu bisa mencas kembali, membuat kita semangat kembali bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian orang yang hadir di majelis ilmu itu selain diturunkan ketenangan di dalam hatinya, juga diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa hafatsumul malaikah. Diberi hal yang Nabi menyebutkan orang yang berada di majelis ilmu mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dinaungi oleh malaikat. Malaikat mengepakkan sayapnya yang mana di sebuah masjid atau rumah ibadah yang di sana orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka dinaungi oleh malaikat. Walaupun tak nampak sama kita, cuma ini Nabi yang mengabarkan bahwa shadiqul masduq. Nabi itu adalah orang yang berkata benar dan dibenarkan. Wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita yakin, dinaungi oleh malaikat. Dan yang keempat, tidak kalah juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zakarullahu fi man inda. Allah menyebut nama orang yang hadir di majelis ilmu di sisi. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Suci, Maha Mulia, menyebut nama-nama kita di sisinya di hadapan malaikat. Meskipun kita tidak mengetahuinya, tapi yang inilah yang sedang kita alami. Kalau kita memahami kejadian seperti ini, atau kaum muslimin yang lain yang mengetahui seperti ini, mungkin tempat kita untuk pengajian ini tidak cukup untuk menampung. Lihatlah di zaman ulama-ulama terdahulu, di zaman-zaman ulama terdahulu, mereka giat di dalam menghadiri majelis ilmu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka, syuyukh mereka, syekh-syekh mereka. Itu kajian bukan di masjid lagi, tetapi di alun-alun, di lapangan. Yang hadir itu ribuan. Jadi hadir itu 5.000, 10.000, itu biasa di zaman Imam Ahmad bin Hanbal misalnya. Dan tidak ada pengeras suara. Yang ada itu istilah kalau di dalam bahasa ilmiahnya saut mukabbir. Jadi ketika seseorang, misalnya Imam Ahmad mengatakan, mendiktekan hadis Nabi SAW, hadatsana fulan, lalu yang berjarak di belakang menyampaikan juga hadatsana fulan, yang di belakangnya lagi menyampaikan juga hadatsana fulan, sampai terdengar di paling belakang, lingkaran paling belakang. Seperti itu mereka belajar untuk mengetahui bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala, masa-masa keemasan. Dan itu berdesak-desakan. Kalau sekarang kita berdesakan itu konser, kalau ada konser artis di kota, band-band, itu baru berdesakan. Soalnya itu beda. Alhamdulillah, padahal yang disampaikan adalah yang membuat kita lalai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang empat ini membangkitkan semangat kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain, di mana malaikat memohon ampunkan untuk orang yang berada di antara waktu azan, yang mana ini terhitung salat. Orang yang menunggu azan Isya, dan dia tetap di rumah Allah, itu terhitung pahalanya seperti orang salat, pahalanya. Kemudian didoakan oleh malaikat yang mendoakan banyak. Itu makanya dijelaskan di dalam sebuah hadis, "Dzamara riyadul jannah farta'u," kata Nabi SAW, jika engkau melewati majelis ilmu atau riyadul jannah, taman-taman surga,
maka berhentilah, datangilah, nikmatilah. Kemudian ditanyakan oleh sahabat Nabi SAW, ma riyadul jannah, apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Yaitu halaqah zikir. Halaqah zikir yaitu halaqah majlis yang situ membahas agama Allah Subhanahu wa taala, membahas ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, di bab yang baru ini, bab yang kedua. Jadi ikhwan fillah a'adzakumullah, Bapak-bapak yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada masukan, alhamdulillah ini adalah kebaikan. Ada masukan dari Bapak kita karena mungkin kita sebutkan historinya mengapa di dua pertemuan sebelumnya, karena kita di pertemuan ketiga membahas ini baru alhamdulillah bisa menggunakan musola kita ini untuk bersama mempelajari agama Allah. Itu kita agak cepat karena alhamdulillah majelis ini itu hampir 4 tahun, 3,5 setelah COVID waktu itu, dan alhamdulillah 3 pembahasan telah kita selesaikan bersama-sama. Jadi ibarat kalau kita ada game itu, main game misalnya, ini contoh, semakin tinggi levelnya otomatis agak cepat sedikit, ritmenya agak cepat. Itu makanya ketika kita belajar di 2 pertemuan sebelumnya agak cepat, jadi dapat masukan, nggak usah cepat-cepat, nggak ini. Kemudian ada yang membacakan juga, dan ini adalah metode kalau bapak-bapak misalnya umroh hadir di majelis ulama di situ, itu salah satu metodenya. Jadi ada yang membacakan muqarri'nya. Nah, kemudian nanti kami berusaha untuk menjelaskan poin-poin pentingnya saja, bukan mensyarah seperti kita membahas hadis arba'in yang ketika 2 tahun yang lalu. Nah, tetapi kita ambil poin-poin pentingnya saja. Nah, alhamdulillah mungkin kita sudah tidak mengulang lagi apa itu hadis ini dikatakan sahih, hadis ini dikatakan mauquf atau marfu', tidak kita singgung lagi. Atau mungkin karena kita bergabung dengan bapak-bapak kita, seandainya itu penting nanti kita jelaskan juga. Nah, hadis yang mauquf, mausul, misalnya istilah-istilah yang disebutkan di dalam kitab yang kita bahas ini. Jadi pembahasan kita adalah kitab Riyadus Shalihin, Riyad, Raudhah, taman. Jadi itu jamaknya sholihin, orang-orang soleh, taman-taman orang-orang soleh. Jadi ingin tahu bagaimana orang soleh ini, bacalah, pelajarilah bab demi bab ini. Dan kita katakan salah satu keberkahan Imam An-Nawawi menulis kitab Riyadus Shalihin, ini kitab yang diterima oleh seluruh aliran, sekte-sekte, seluruh lembaga-lembaga mulai dari kampus dan begitu juga halaqah-halaqah ilmiah. Dan ini adalah kitab yang kedua di dunia yang paling banyak dibahas setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi keberkahan dari Imam An-Nawawi menulis kitab Riyadus Shalihin itu salah satu dari kata ulama yang menjelaskan bentuk dari keikhlasan beliau. Jadi ini adalah bentuk dari keikhlasan beliau yang beliau sudah berabad-abad yang lalu, alhamdulillah itu diterima, baik itu di Indonesia dan di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, itu diterima kitab ini dipelajari oleh kaum muslimin, alhamdulillah. Dan ini pertemuan kita yang kelima, insyaallah masih banyak lagi karena lebih kurang 1.900 hadis lebih. Itu makanya sengaja kita agak cepat membahasnya. Sengaja agak cepat dan mudah-mudahan ini bisa dilambatkan, mudah-mudahan insyaallah. Jadi bab yang kedua setelah bab niat yang ikhlas dalam perkataan, perbuatan dan seluruhnya, baik yang nampak maupun yang tidak tampak, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita bahas ayat-ayatnya dan dibawakan oleh Imam Nawawi. Kemudian hadis-hadisnya ada 13 hadis alhamdulillah yang telah kita pelajari di 4 pertemuan yang lalu. Dan di bab yang kedua ini, di bab taubat, sebelum kita mendengarkan apa yang terdapat di dalam kitab Riyadus Shalihin, bahwasanya taubat secara bahasa definisinya itu berasal dari kata tawaba, itu kembali. Maksudnya yaitu kembali seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebelumnya dia telah melampaui batas,
telah melanggar hukum Allah, telah melakukan dosa maksiat larangan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan keikhlasan, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Bagaimana syarat seseorang itu bertobat, dan harusnya taubatnya itu taubat nasuha. Jadi pembahasan taubat ini, alhamdulillah Imam Nawawi metodenya setelah bab niat itu yang paling penting, salah satu syarat dari ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membawakan bab yang kedua, taubat, karena kedudukannya yang sangat tinggi di dalam agama kita. Itu kalau kita buka lembaran ayat-ayat yang menjelaskan tentang taubat, itu ada 87 ayat yang membicarakan tentang taubat. Tubu, taba, tawwaba, dengan turunan-turunannya, dengan bentuk-bentuk lainnya di dalam bahasa Arab, itu ada terdapat 87 ayat di dalam 12 surat. Jadi ini sangat penting taubat ini. Dan ini adalah pintu pertama bagi seorang hamba yang ketika dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, pintu pertama menuju Allah adalah taubat. Itu pintu pertama. Pintu kebahagiaan bagi seorang hamba yang mana jiwanya kering kerontang setelah bermaksiat kepada Allah, lalu dia menuju pintu kebahagiaan. Pintu kebahagiaan yang pertama itu adalah taubat. Apakah cukup yang pertama? Enggak. Di pertengahan ada taubat juga, di akhir juga ada taubat juga. Jadi ini adalah pintu pertama, pertengahan dan terakhir, taubat. Dan ini adalah pintu kebahagiaan seorang hamba. Apabila seorang hamba telah menempuh jalan taubat, maka kebahagiaan yang dirasakan di dalam jiwanya, karena dia telah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebelum membawakan hadis-hadis di dalam bab ini, membawakan 3 ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita dengarkan. Mungkin nanti membacanya agak pelan supaya bapak-bapak kita jangan terlalu cepat seperti pertemuan yang sebelumnya. Bab kedua, fadl. Baca saja. Bab kedua, bab taubat. Para ulama berkata, taubat itu wajib dilakukan dari setiap dosa. Apabila kemaksiatan itu antara hamba dengan Allah Ta'ala dan tidak berhubungan dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selamanya. Apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Dan apabila kemaksiatan itu berhubungan dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 4, yaitu 3 syarat yang di atas dan membebaskan diri dari hak pemiliknya. Maka apabila hak itu berupa harta dan sejenisnya, maka wajib mengembalikan kepadanya. Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya, maka dia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa itu ghibah atau gunjingan, maka dia harus meminta kehalalannya darinya. Wajib melakukan taubat dari semua dosa. Jika seorang bertobat dari sebagian dosa, maka menurut para ulama taubatnya dari dosa itu sah, dan tersisa kewajiban taubat dari dosa lainnya. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' umat menguatkan satu sama lain atas akan wajibnya taubat. Kita jelaskan sedikit muqaddimah dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang baru saja
dengarkan bagaimana taubat itu wajib fardu ain bagi setiap jiwa kaum muslimin dan muslimat. Itu wajib, hukumnya wajib. Dan itu dijelaskan bahwasanya banyak dari ayat Allah Subhanahu wa taala serta hadis-hadis Nabi SAW, ijma' para ulama yang menjelaskan tentang wajibnya hukum taubat tersebut. Yang pertama kali berdosa itu adalah iblis. Belum kita jelaskan yang ini. Di iblis ketika telah diciptakan oleh Allah Nabi Adam alaihissalam, maka yang pertama melakukan dosa itu adalah iblis karena hasad, sombong, diperintahkan sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, fasajadu, semuanya sujud para malaikat illa iblis. Kecuali iblis, apa wastakbar, dia enggan dan sombong, menganggap lebih baik daripada Adam. Anna khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya. Ini hati-hati kalau kita merasa lebih baik, ini bahaya. Anna khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam itu darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sementara Adam itu dari tanah. Berarti aku lebih baik. Dan jangan sampai ini ada pada diri kita. Nah, ini yang pertama melakukannya adalah iblis, laknatullah alaih. Dengan itu, keengganan itu, maka dikutuklah iblis sampai hari kiamat dan dikeluarkan dari surga. Singkat cerita, akhirnya dia juga membawa Adam dan istrinya Hawa, sehingga juga keluar. Jadi Adam melakukan dosa ketika jangan mendekati pohon tersebut, tetapi akhirnya mendekati juga, sehingga juga dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari surga. Satu kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam dan istrinya, maka menyebabkan mereka berdua keluar dari surga. Akan tetapi ketika Nabi Adam melakukan dosa maksiat, itu bertobat kepada Allah, lama taubatnya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ampunan dan mengakui dosa tersebut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diakuinya telah berbuat zalim dan meminta kasih sayang Allah. Dan jika Allah tidak memberikan kasih sayang, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Adapun iblis itu tidak mau bertobat. Maka dari sini kata ulama, ketika sama-sama berdosa, Adam alaihissalam berdosa, tetapi Adam bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajatnya naik di sisi Allah. Adapun iblis tidak mau bertobat, sehingga dia dikutuk sampai hari kiamat, ditangguhkan sampai hari kiamat, tetap hidup yang iblis yang menggoda Adam itu sudah berapa juta tahun kemudian, dan bahkan bersumpah dengan keagungan Allah, la aghwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan anak cucu Adam itu semua. Itu genderang orang yang telah ditabuh iblis ketika dia mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan adapun dosa manusia ini teringat, yaitu yang pertama kali yaitu anak Adam, Qabil ketika membunuh saudaranya Habil. Yang mana Habil ketika itu berkurban, diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah pembunuhan pertama di permukaan bumi. Itu dengan terbunuhnya Habil oleh Qabil. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Baik, di ayat surah An-Nur ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin secara keseluruhan untuk bertaubat kepada Allah. Sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, hukumnya fardu ain.
bagi setiap muslim dan muslimah ketika berdosa kepada Allah, bermaksiat, wajib hukumnya bertobat. Dan barang siapa yang menempuh jalan ini, tentunya dia akan mendapatkan ini kepastian. La'alla di situ adalah pasti terwujud. Pasti terwujud. La'alla yang di sini karena Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan janji Allah adalah benar. Di sini sebutkan la'allakum tuflihun, agar kamu sukses, agar kamu beruntung. Jadi bagi siapa yang melakukan kesalahan lalu bertobat, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Allah juga berfirman, "Istaghfiru rabbakum, tsumma tubu ilaihi." Mintalah ampun kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Surat Hud ayat 3. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau memerintahkan kepada seluruh hambanya agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa yang pernah diperbuatnya di masa lalu. Terkadang bagi kita yang di zaman mungkin di waktu-waktu yang lalu, di masa-masa muda, bagi orang tua kita tidak teringat lagi akan dosa, akan tetapi itu tetap ada catatan amalan. Maka berusaha untuk menebusnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesalahan yang telah berlalu yang berpuluh-puluh tahun tersebut atau 40 tahun yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Surah At-Tahrim ayat 8. Baik, dalam surah At-Tahrim ayat 8 ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman untuk bertaubat dengan nasuha, sebenar-benar taubat. Taubat yang nasuh, yang sebenar-benarnya. Bukan taubat yang kemudian berbuat dosa lagi, taubat lagi, berbuat dosa lagi, tidak, tetapi yang benar-benar bertobat. Dan ulama banyak mendefinisikan tentang taubat nasuha ini. Banyak sekali definisinya. Kalau kita lihat karangan para ulama, bahwasanya taubat nasuha ini begini, taubat nasuha ini begini. Intinya taubat nasuha itu akan kembali ke dalam 3 pokok permasalahan. Yang pertama yaitu tentang perbuatan dosa itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu yang pelakunya itu yang bertobat. Jadi ada dosa yang dilakukan. Yang kedua yang melakukan dosa yang tersebut. Yang ketiga yaitu poros atau tujuan kepada siapa bertobat, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di situ ada keikhlasan dalam bertobat, sebagaimana pembahasan kita di bab sebelumnya. Ini tambahan syaratnya yang tadi Imam An-Nawawi tidak menyebutkan di syarat-syarat taubat tadi, yang ada 3, penyesalan, yang ini kemudian beristighfar dan tidak mengulanginya kembali. Itu bagi dosa seseorang terhadap rohnya. Adapun dosa terhadap sesama itu ditambah satu lagi, yaitu keridhoannya. Dijelaskan tadi seperti uang yang belum dibayar, atau riba, atau dusta, menuduh berzina dan seterusnya, menfitnah, itu harus diminta keridhoan sesama. Jadi ada tambahannya. Di situ harus ada ikhlas. Karena setiap ibadah, taubat adalah ibadah, harus ada ikhlas di situ karena kita ingin kembali kepada Allah, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubatan nasuha secara garis umum penjelasannya. Baik, kita akan masuki beberapa hadis yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Baik, hadis yang ke-14 dan hadis yang pertama pada bab taubat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi aktsara min 70 marrah." Jadi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan
lebih dari 70 kali dalam sehari. Baik. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini hadis pertama di bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu Dausi, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Jadi bolehnya kita bersumpah untuk menekan sesuatu permasalahan yang kita sampaikan. Wallahi, demi Allah. Jadi boleh bersumpah. Tetapi sumpah itu untuk menekankan apa yang disampaikan. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Jadi sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali dalam sehari. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini bahwasanya yang tadi yang kita ambil pelajarannya, boleh bersumpah untuk menekankan apa yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu perintah untuk bertobat. Perintah untuk bertobat, memohonkan ampunan, tentunya sesuai dengan bab ini. Yang ketiga, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu riwayat. Ada pun di riwayat yang lain itu adalah 100 kali, sebagaimana hadis berikutnya. Hadis yang ke-15. Jadi dari Al-Bukhari bin Yasir Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata